Buat gue kebahagiaan itu adalah bisa membahagiakan orang lain. Berarti lu ada niatan buat masuk ke politik gitu? Berarti goal lu di 2024 nih? Oh iya, insya Allah. Gue kan gini, gue kalau melakukan hal-hal baik tuh gue gak pernah mau di center. Gak pernah mau diliput. Gue masih dalam keadaan setengah-setengah sadar. Dia diambil dari dalam perut gue, diginiin tapi tidak bersuara. Profesor datang, dibilang katanya, Ibu diikhlaskan katanya gitu. Kita sudah berusaha dengan baik. Kalau ngomongin soal yang banyak yang ngejilat-jilat gitu Niki, lu tahu berarti orang-orang yang ngejilat lu itu? Tahu lah. Nah, gua ngejilat lu nggak? Enggak, lu mah. Lu salah satu orang yang tidak pernah memanfaatkan gue. Kenapa ya? Padahal gue bisa loh sebenarnya. Beneran gue nggak bohong. Oke, sekarang pandangan lo terhadap gue apa? Baik, lu orangnya fun. Gue suka ketika bicara sama lu karena kita bicaranya bisa nyambung. Gue ngomong apa lu bisa balikin, lu ngomong apa gue bisa balikin gitu. Buat gue pertemanan, walaupun kita jarang ketemu atau whatsappan, yang penting hati sih. Ketika lo ada masalah, pasti gue akan bilang, pasti gue nggak akan ragu untuk WhatsApp. Gilang, lu sabar ya. Begitu juga lu pernah, gue lagi ada masalah, lu WhatsApp. Itu juga buat gue udah cukup salah ya, satu segitu. arti yang besar banget gitu. Jadi bukan yang kayak sering kita nongkrong apa segala macem. Gue udah Kadang-kadang nggak perlu kayak begitu ya. nggak perlu sih. Karena dunia atau zamannya udah beda sih sekarang sih. Niki, kalau ngomongin soal seorang Nikita Mirzani yang juga jiwa sosialnya tinggi menurut gua. Sekarang lu juga sudah mulai berpikiran lebih luas daripada itu semua. Dalam artian, lu ingin berjuang untuk masyarakat, bener gak sih? Benar. Sebegitu besarnya lu pengen berjuang untuk masyarakat lu? Gue suka membantu orang sih dengan cara gue gitu. Gue suka bersosialisasi sama masyarakat. Gue suka dengerin keluh kesah mereka. Kalau selagi gue masih bisa bantu, gue pasti akan bantu dengan cara gue gitu. Karena buat gue kebahagiaan itu adalah bisa membahagiakan orang lain. Berarti lu ada niatan buat masuk ke politik gitu-gitu? Ya pengen, karena gue pengen mendengarkan keluh kesah masyarakat gitu. Tapi kan masuk politik itu gak gampang, dalam artian gini Niki, lu punya track record. Yang Dan ada masalah. image yang muncul di orang-orang tuh ya lu urak-urakan orangnya, terus sumbu pendek gitu ya. Gue juga sumbu pendek sih, cuman maksudnya. Iya, lu juga suka marah-marah di story, kenapa sekarang? Enggak, gue kesel banget sama orang-orang tuh. Gue suka Tapi kesel. kadang-kadang setelah lu melakukan itu lo ada rasa enak kan? Kalau gue mikir gini Niki, kalau setelah gue melakukan itu, gue ngerasa kayak yang ya ini cara gue untuk melindungi gue. Nah sama, gue juga begitu. Karena gue mencintai diri gue. Nah sama, gitu. itu juga gue lakukan karena siapa lagi yang akan ngebantuin gue kalau bukan diri gue sendiri. Nah iya itu. Gue harus membentengin diri gue dong. Iya. Gitu. Makanya lu gak masalah dengan track record lu yang itu Gak ya? ada masalah. Selama gue tidak pernah membunuh orang, tidak pernah mencuri uang orang, merampok, membohongi. Fine-fine aja. Kalau berantem mah semua udah pernah merasakan ribut kok. Iya sih. Ya kan? Enggak, gue gak sebanyak lu sih tapi. Iya tapi kan maksud gue itu ada hal-hal yang lumrah. Itu kan yang sering terjadi, ribut, salah paham, cekcok. Itu kan sering terjadi. Tapi ketika lu nanti one day katakanlah butuh suara yang banyak, lu yakin lu akan? Yakin, karena orang tidak melihat gue dari huru haranya, orang melihat gue individualnya. Ketika gue terjun langsung, orang akan merasakan aura positif yang akan gue keluarkan untuk mereka semua. Pede sekali seorang Bukan Nikita pede, Mirzani. tapi itu sudah gue lakukan dan gue tahu, oh ternyata mereka mencintai gue bukan karena embel-embel gue seorang artis yang huru hara ya. Gitu. Berarti goal lu di 2024 nih? Oh iya, insya Allah. Jadi gini loh Gilang, Gimana? sebelum gue punya niatan ke situ pun, gue sebelum itu pun selalu melakukan hal-hal apa kayak bantuin orang itu. Gue kan gini, gue kalau melakukan hal-hal baik tuh gue nggak pernah mau di center, nggak pernah mau diliput kalau gue tuh. Jadi orang tuh tahu bagaimana gue membantu mereka dari hasil uang gue sendiri. Contoh. Beberapa 3 tahun yang lalu kalau gue masih ingat ya, ada gempa bumi di daerah Sukabumi yang parah banget, lo bisa lihat di Google. Orang pertama yang memberikan bantuan itu adalah gue dan Kak Fitri. Dengan memberikan voucher untuk rumah-rumah yang hancurnya parah 5 juta untuk satu kepala keluarga. Wah itu sudah Lu sangat bayangin, membantu itu. gue ngeluarin 250 voucher.
Dan kali itu uang 5. sendiri. Padahal kan di situ ada kepala daerahnya, nggak tahu gubernur, nggak tahu bupati. Tapi yang bergerak gue. Ya. Gitu. Ketika gue misalkan ada masalah kayak anak gue butuh didoakan supaya sehat, gue kasih kok santunan ke kampung-kampung. Iya. Tidak perlu gue hadir. Iya. Tapi kenapa lu jarang upload yang begitu Niki? Biar... Untuk apa? Untuk dilihat masyarakat kalau gue ini orang baik. Iyalah maksud gue Nggak kan. mau, gue maunya biar mereka tahu sendiri. Tapi nanti ketika lo butuh pemberitaan lo harus mengupload itu dong. Oh, nanti akan ada orang-orang yang baik yang akan sendirinya mengupload. Oh gitu. Iya dong, bukan Iya, dari iya. gua atau gua suruh dia menggerakkan itu, enggak, biar pakai hati nurani mereka sendiri aja. Ih keren. Iya. Kamu ngomongnya sudah seperti bisnismen loh kamu. Business woman. Iya. Business woman. Karena gua ngelihat lu tuh sekuat itu. Bahkan kadang gua amazed karena lu nggak kayak perempuan Niki. Lu Ya tuh kayak sebenarnya tuh laki-laki. jiwa gue tuh setengah tuh laki-laki. Dan gue bersyukur dan gue berterima kasih sama Tuhan gitu kan. Gue dilahirkan seperti ini dari kedua orang tua gue yang begitu yang begitu peduli sama hidupnya. Jadi gue itu termasuk salah satu anak yang gue tuh dilahirkan dari kedua orang tua gue yang selalu berusaha untuk menaikkan harkat martabat keluarganya. Dan gue tuh bisa sampai sekarang dengan gue nggak pernah lelah walaupun gue digeruduk sana geruduk sini karena gue belajar dari keluarga gue yang kuat-kuat gitu. Gue makanya gue bersyukur banget gue dilahirin dari rahim ibu gue dan dari bokap gue gitu. Kalau bukan dari mereka kayaknya gue juga nggak bisa kayak sekarang. Iya betul. Kalau seandainya mereka melihat diri lo 2024 kemudian melenggang ke Senayan lah ibaratnya gitu. Mereka akan bangga nggak Niki? Pasti. Dengan gue nggak ke situ aja sekarang mereka lihat gue pasti bangga. Karena? Ya karena gue bisa berjuang berdiri di kaki gue sendiri tanpa menyusahkan banyak orang lain. Gimana dengan anak-anak lo? Anak-anak gue juga so proud of me lah. Kayak anak gue yang pertama udah mau 14 tahun. Which is dia udah teenager ya, dia udah tahu gosip-gosip di luar sana tentang miminya segala macam. Tapi dia selalu menguatkan gue kayak, Mi, I don't care lah orang-orang di luar sana netizen ngomong apa. Yang aku tahu Mimi itu yang di rumah, bukan yang di luar. Gitu. Sudah bisa sebegitu kuat ya dia? Udah. Didikan seperti apa sih Niki? Pengen tahu deh yang lu Gue ajarkan. mendidik anak-anak gue menjadi anak yang mandiri, menghargai orang lain. Gak usah sama gue selalu melihat anak-anak gue bagaimana dia beradaptasi dengan pembantu di rumah. Kalau dia biasanya anak-anak artis itu yang setahu gue pasti ada rasa congkak gitu. Kayak gue kan anak artis, lo layanin gue. Kalau mereka tuh nggak semuanya kalau minta tolong, kalau mau ngambil barang selalu minta tolong. Teh tolong ambilin. Tapi ini ini sebagai saksi ya, bukti bahwa apa yang diomongin Nikita benar. Karena waktu gue main ke rumah Niki, itu yang memang dilakukan sama Aska, ya kan? Benar-benar dia sopan sekali anaknya. Maksud gue sangat jauh ya dengan persona yang selama ini ditunjukkan oleh ibunya gitu kan. Tapi anak-anak lu bisa sebegitu kuatnya Niki ya. Dan lu bangga banget ya menjadi ibu dari mereka ya. Bangga lah, gue bangga banget. Maksudnya walaupun rumah tangga gue tidak sebagus rumah tangga orang lain. Tapi gue punya anak yang bagus banget di antara orang-orang lain gitu. Mereka pernah bilang gak sih Niki, Mami I'm so proud of you gitu. Iya, Aska juga. Aska udah bisa ngomong gitu. Langsung remuk redam gak hati lo ketika mereka bilang aduh gitu. Iya, gue tuh sebetulnya orang yang cengeng Gilang, tapi gue tidak pernah mau menampakkan diri gue tuh kalau gue tuh gampang menangis gitu. Karena gue gak mau terlihat lemah atau di depan orang. Karena gue bener-bener sendiri Gilang. Gue punya kakak, tapi kakak gue udah punya kehidupan masing-masing. Dia punya anak, apalagi yang sekarang yang kedua anak yang kedua masih bayi. Gue gak mungkin ganggu kehidupannya. Yang ketiga, ya 19 tahun apa sih yang kita bisa obrolin? Ya kan, yang keempat sekarang yang tinggal sama gue juga masih kuliah, umurnya 17 tahun. Jadi apapun masalah yang gue hadapin dalam diri gue, pasti gue telan sendiri gitu. Nah ketika gue punya anak-anak yang hebat seperti sekarang, apalagi yang nomor 3 yang harusnya, kalau nomor 3 sih itu the best banget sih dia. Karena? Gue ngelahirin dia itu umur 7 bulan, which is dia berarti prematur. Gue inget banget saat gue melahirkan dia,
gue masih dalam keadaan setengah-setengah sadar, dia diambil dari dalam perut gue, diginiin tapi tidak bersuara. Berarti sudah ada kesalahan kan. Yeah. Akhirnya gue dikasih obat apa untuk gue tertidur selama 3 hari. Oke. Gitu, mungkin mereka mau merahasiakan bagaimana keadaan anak gue yang nomor 3 ini. Setelah gue sadar 3 hari, tiba-tiba Kak Fitri nyamperin gue dengan nangis. Dia bilang katanya, Nikita kamu harus bisa berdamai ya sama Dipo. Lah gue kaget, kenapa? Gue bilang gitu kan, iya karena anak kamu butuh banyak doa dari kedua orang tuanya. Gue memaksa untuk datang ke ruang NICU. Habis itu gue lihat keadaan anak gue yang udah pakai alat semua. Jadi gue tahu ruang NICU itu untuk anak-anak yang bukan kurang sehat, mungkin ada harus yang butuh bantuan lah, butuh perhatian lebih. Tapi gue tidak ekspektasi bahwa ruang NICU untuk anak gue itu satu ruang. Oke. Bukan yang gabung sama anak-anak lain. Iya. Dengan apa mesin-mesin apa segala macem. Ini diinfus, ini selang. Ada plastik yang buat paru-paru, itu darah semua ngocor. Terus muntah darah. Profesor datang, dibilang katanya, Ibu diikhlaskan katanya gitu. Kita sudah berusaha dengan baik, kita udah kasih semua yang terbaik. Gue masih gak rela dong, gue mau bilang Kak Fitri, lu tanyain deh, gue bilang Kak usahain Kak panggil semua dokter profesor yang ada di Jakarta yang paling bagus untuk nyembuhin Arkana. Iya, tapi kamu sabar dulu ya. Yuk ke atas yuk, akhirnya gue gak mau ke atas, gue memutuskan diri untuk tidur di sebelah anak gue dengan kursi yang ya lu baru sester rasanya gimana sih, kursi kecil gitu, gue juga begini kagak bisa. Gue liatin, gue pandangin. Hari kelima emang mukjizat Tuhan itu ada. Dan gue selalu percaya sama itu sekarang. Mukjizat itu ada, kenapa? Setelah gue berinteraksi sama anak gue pegang jarinya dan dia megang gue. Kalau itu Instagram gue masih ada aja. Makanya gue tuh sedih banget Instagram gue hilang, bukan followersnya. Kenangan yang ada di foto itu dengan caption-caption yang gue bikin dari hati gue tuh hilang juga gitu loh. Gue bikin, gue foto, cekrek. Gue ada gambar gini nih jarinya, dia megang jari gue. Terus gue kayak kaget, kok dia megang gitu kan. Terus gue ngobrol sama dia, gue nggak nangis depan dia. Kata dokter, ibu jangan sedih gitu, karena biar gimana pun anak pasti akan merasakan. Gue tahan, gue bilang ini sayang, ayo dong, masa Mimi udah begini, kamu tinggalin Mimi sendiri. Jangan ya, kamu anak kuat, anak hebat gitu kan. Akhirnya nggak tahu kenapa tangannya dia tuh udah mulai bergerak tuh. Jadi sebetulnya Arkana itu kalau dilepas itu ventilatornya itu nggak ada gitu. Makanya gue bilang kok dia gerak-gerak gitu kan, 1:30 tuh gue nggak bisa tidur, pinggang gue sakit, perut gue sakit kan. Udah gue ajak ngomong, gue elus-elus, akhirnya gue tidur di sebelahnya dia. Dokter datang lagi, paginya 1 infus di tangannya dia tuh dilepas. Makanya dia sampai peluk gue tuh, dokternya tuh sekarang praktek di Pondok Indah. Gue lupa nama dokternya, Diana, pokoknya profesor gitu deh. Dia yang ngebantuin gue, makanya sampai sekarang dia selalu tanya keadaan Arkana kayak, gimana Arkana udah pinter ya segala macam gitu. Pokoknya semua Gilang kehidupan gue itu gue rasakan begitu sempurna. Walaupun mungkin menurut pandangan orang luar enggak, tapi buat gue hidup gue tuh udah lebih dari cukup. Gue gak butuh apa-apa lagi kecuali ketiga anak gue. Gue, sorry jadi ngebahas gue ya Niki, padahal harusnya ngebahas lo. Jadi gue tiba-tiba keinget anak gue yang kemarin juga akhirnya kan, karena waktu posisi melahirkannya itu si Adis kan melahirkan secara normal kan, tapi sedihnya adalah waktu itu dia memang ya nggak bisa bawa pulang anaknya, anak kita waktu itu kan. Dan kondisi waktu itu 5 bulan, dia sempat hidup selama 11 menit waktu itu. Dan makanya ketika lo tadi bilang lo Arkana pegang tangan lo gitu, gue jadi kebayang saat gue harus mandiin dia sendiri, mandiin jenazahnya. Saat nguburin langsung ke dalam kuburan tuh gue nangisnya tuh bener-bener nangis. Entah aneh banget, kayak kehilangan, karena pada waktu di dalam perut tuh si Adis tuh kan kita kan proses 2 bulan lah, dari bulan ketiga tuh sudah terdeteksi ada kelainan. Sampai bulan ke-5 harus kita tunggu karena supaya bisa mendeteksi lebih lanjut ke profesor jantung pada waktu itu ya. Jadi gua menunggu momen 2 bulan tuh sambil mencari cara gimana caranya supaya anak ini baik-baik saja gitu. Dan
terakhir sebelum akhirnya melakukan determinasi, gue tuh ngobrol di dalam Perut. gue ngobrol gitu. Gue bilang, "Nak, kalau memang lo harus pergi ya nggak apa-apa gitu. Jagain papa mama dari sana ya gitu." Jadi gue yang sedih ya. Nggak, maksud gue, ya gue ngerasa kalau saat itu gue bisa melakukan apapun untuk dia tuh, gue akan lakukan apapun. Maksud gue, anak tuh sebegitu besarnya gitu. Walaupun gue tidak bisa mendengar suara tangisnya. Waktu itu dia udah nendang-nendang sih, teman. Gue tidak bisa mendengar suara tangisnya. Tapi gue ngebayangin bahwa gue harus jadi seorang bapak yang baik. Makanya tiap momen dia ulang tahun atau tiap momen dia meninggal karena di hari yang sama, gue selalu sama istri gue tuh, kita tuh suka sendiri-sendiri gitu loh, Niki. Karena nggak mau saling ngeliatin kesedihan kita. Gue pernah waktu dia meninggal di setahun tuh, gue lagi rame-rame banget itu, lagi ngumpul sama teman-teman gue, tiba-tiba gue drop. Karena gue keinget gitu, tapi ya terus gue ya cuma bisa berdoa lah, mudah-mudahan one day dia akan bertemu dengan gue dan bangga gitu loh. Karena ya sama kayak lu juga, gue kalau yang dikatain Adis atau anak gue gitu-gitu, gue kesel minta ampun. Walaupun dia tidak pernah bertemu gue, tapi gue harus jaga dia gitu. Tapi lo foto gak Janinnya? Foto. Dan si Adis juga sempat ngelihat gitu. Cuman Adis gak sempat buat megang. Jadi ya doain gue lah mudah-mudahan nanti. Pastilah Gilang. Sorry nih gue jadi kebawa nih. Tapi emang bener sih, gue kuat bukan karena diri gue sih, gue kuat karena anak-anak sih. Kalau nggak ada anak-anak gue sih kayaknya gue udah nggak tahu deh, mungkin gue udah nggak ada di dunia kali, Gilang. Iya ya. Mereka itu sumber dari segala-galanya. Gue punya rezeki banyak juga, itu semua rezeki dia. Cuman Tuhan kasihnya melalui gue untuk gue kerja gitu. Aduh. Oke. Harusnya nggak melo ya kita di sini, cuman ya tapi terima kasih nih sudah bisa membuat gue cerita ke lu, karena gue nggak banyak cerita ke orang-orang soal ini sebenarnya. Kita ngebahas soal yang tadi lu bilang, anak lu kuat, lu kuat karena anak-anak lu. Berarti di satu sisi sebenarnya lu sekarang lagi tidak fokus untuk mencari pendamping buat lu sendiri ya? Enggak. Buat gue sekarang udah bukan cari cinta, cari pacar, tapi gue butuh partner. Oke. Tapi tidak untuk sekarang, mungkin 5 tahun lagi atau 3 tahun lagi. Apa perbedaannya? Kalau pacar, ya udah pacaran aja kayak biasa gitu. Tapi kalau partner kan lo bisa berbicara apapun, lo bisa tukar pikiran. Dia bisa membawa gue ke jalan yang lebih baik, membuka pikiran gue menjadi lebih besar, banyak gitu. Ada syaratnya gak sih? Syaratnya ya otomatis ya harus punya kerjaan sih, karena gue udah nggak mau biayain dia kan. Iyalah. Gitu. Terus gue nggak mikirin pacaran dulu deh. Pokoknya gue lagi enjoy sama kehidupan gue dan anak-anak gue. Misalkan syaratnya adalah katakanlah misalnya ngewenya enak gitu-gitu. Ngewe harus sih sebetulnya. Harus enak? Harus enak karena sebenarnya ngewe enak atau nggak enak kan tergantung kitanya berdua. Karena buat gue seks itu adalah komunikasi dan kerjasama, benar kata lo. Tapi lebih komunikasinya gitu. Jadi kalau misalkan udah nggak bisa komunikasi atau udah nggak bisa diajak kerjasama, ya buat apa? Iya, karena seks itu penting loh dalam hidup. Nah sekarang lu gimana? Ya gue bisa mendak pakai diri gue sendiri. Karena seks itu bisa menghilangkan 2 racun dalam tubuh. Gitu loh. Jadi penting. Jadi kalau ada yang bilang seks nggak bohong itu. Bohong. Karena kebutuhan biologis kan. Iyalah, abis ngesek pikiran gue langsung cemerlang. Gue bisa mikir ini, gue bisa mikir itu. Kalau enggak gue mumet, jerawat gue numbuh di mana-mana. Pokoknya kalau gue udah jerawatan berarti gue udah nggak ngapa-ngapain deh. Nggak ada waktu buat main sendiri. Nggak ada waktu buat main sendiri juga. Gue udah trauma deh ya. Aduh, gue trauma kalau untuk bilang pacaran gitu, gue nggak dulu deh. Tapi beberapa waktu yang lalu berarti lu bucin juga ya sebenarnya Niki ya? Bucin banget, gue bukan bucin lagi, gue tolol kayaknya kalau untuk masalah laki. Gue bisa loh ngabisin uang beratusan juta untuk laki. Iya ya? Bisa loh gue. Kenapa sih lu gampang? Bukan, gue demen aja beliin dia barang. Sumpah. Padahal gue tahu misalkan dia gak sepenuh hati sama gue gitu. Iya. Lu udah tahu tuh? Tahu gue sebenarnya, ini orang selingkuh dari gue tahu. Tapi gue seneng aja gitu. Apa lu masih berharap bahwa one day dia akan balik ke gue? Karena gitu? buat gue gini ya, orang itu tidak pernah, nggak mungkin tidak menjadi yang lebih baik ke depannya. Orang pasti akan berubah, tapi nggak tahu kapan. Kalau gue tuh selalu berpikir yang positifnya aja. Dia begitu pasti dia akan berubah kok. Tapi ternyata
guanya nggak sabar untuk menanti perubahan dia itu. Iya. Makanya harus segera berpisah. Iya. Oh, paham gitu. gua. Kalau mengenai semua rekan-rekan kerja yang pernah ribut sama lu berharap akan baik lagi nggak ke depannya? Jujur ya, kalau gue orangnya nggak pendam sih. Gue nggak pendam dan gue profesional. Ketika misalkan gue berantem sama lo, tapi di satu program kita harus dipersatukan. Ini kenapa enggak? Dan masalahnya nggak ada yang berat anyway gitu loh. Gue pernah kok kayak gue benci banget sama Bebri Kumalasari. Gue benci banget sama dia. Dia pernah bilang waktu gue lagi hamil, mudah-mudahan pas melahirkan gue sama anak gue mati. Di storynya dia. Gimana gue nggak benci? Tapi seiring berjalannya waktu, ya buat gue ya udahlah. Tiba-tiba dia ada di program gue nggak mungkin dong songong-songongan sama dia. Dia kan tamu gue. Akhirnya gue ngobrol beberapa kali syuting lagi. Ya udah sekarang udah biasa aja gitu. Begitupun dengan Elsa. Segitu parahnya aja gue masih bisa memaafkan. Masih bisa maafin. Oh dengan Ibu Elsa juga berarti bisa juga. Oh Ibu Elsa juga bisa. Anytime dia mau ngajakin gue ketemuan, hayu. Gue mah gak ada masalah. Gue tuh marah cuma sesaat. Gitu. Sama yang gak so jauh-jauh deh. Temen lo deh Andika. Gue mah gak ada masalah sama dia. Menurut lo? Ya kalau dia punya masalah sama gue itu urusan dia. Kalau gue udah gak ada masalah. Tapi intinya lo bisa bekerja sama gue dengan bisa siapapun banget. Ya kita lingkungannya di mana sih? Sini-sini juga kan. Muter-muter doang Muter-muter juga. Gue aja udah mau jadi eksekutif produser nih. Siapa tahu ada yang mau bela-bela sama gue habis berantem. Kan ayo. Oh berarti lo misalkan kayak gue nih, gue kesel sama lo. Tiba-tiba ternyata gue butuh lo nih untuk di peran ini. Ya gue harus ngajak lo kan. Enggak, gue gak mau main di film lo. Gue cuma mau duitnya aja. Bisa oh gak? iya. Jangan dong. Jangan ya? Jangan. Semua itu akan enak itu ketika kita mencari uang tuh lewat pekerjaan. Gue setuju itu. Dengan gitu. keringat kita dengan sendiri keringat ya. sendiri. Iya. Oke, Niki sebagai teman gue, kasih nasihat gue dong. Apa? Gak ada sih. Buat gue lu udah jauh lebih berubah. Maksudnya lu gak... dengan lu Gilang yang dulu sama Gilang sekarang sih udah banyak perubahannya. Apa sih? Iya, ini pakai kacamata gue ya. Ya, lu lebih maju sih sekarang gitu. Mungkin kalau dulu yang gue lihat mungkin lu orangnya baperan tapi baperan yang masih bisa ditolerir sih. Sekarang sih lu lebih slow, lebih sans gitu. Karena emang hidup harus begitu sih, jangan terlalu pikirin. Hidup itu jangan dipikirin tapi dijalanin Gilang. Itu dia quotes-nya. Gitu, apapun kedepannya hadapin. Kalau lu pikirin hal yang belum tentu terjadi akan pusing sendiri. Jadi hidupnya gak enjoy. Itu benar sih. Gue akan sebut beberapa nama ya. Iya. Denis. Apa nyebelin? Nyebelin? Oke. Dewi Persik. Wah gue gak tahu deh. Gak tahu ya? Iya. To be honest gue gak pernah punya masalah sama dia. To be honest. I swear to God. Yeah, I swear the name of my 3 kids. Gue gak pernah punya masalah sama dia. But I don't know why ya. Dia begitu. I don't know why. Oke. Udah, serius doang? Iya. Ya gue cuma bisa bilang gitu. Gue gak pernah punya masalah. Lu juga pasti ngikutin kan? Iya. Gue gak pernah punya masalah loh sama dia. Permasalahannya gara-gara gue bikin konten sama Denis. That's it. Iya. Bener dong. Akhirnya ke bawah-bawah ya? Iya, kenapa dia gak nyerang Bunda Maya juga yang bikin konten sama Denis? Iya. Ayo, kan banyak yang bikin konten sama Denis. Jadi Kobuser, kenapa yang diserang gue? Sampai anak gue dibawa-bawa. Dari kalimat lu mungkin? Enggak ada? Enggak ada sama sekali. Oke. Enggak ada. Gue cuma bilang di Brownies. Gue seneng sama dia. Karena dia walaupun marah gak pernah mengeluarkan kata kotor. Salahnya di mana? Iya. Jadi ya mungkin akhirnya membandingkan netizen kan ya. Ayo. Terus dia kenapa tersiut sama netizen? Bukan gue kan. Tiba-tiba besoknya gue diserang. Itu kan jejak digital masih ada. Iya. Awalnya. Iya. Andika Pratama. Oh gue gak tahu lagi kalau pikiran tentang dia ya. Karena gue gak pernah punya masalah sama dia. Iya. Anjing loh. Iya gue gak pernah punya masalah sama Andika Pratama. Iya dong. Cuman yang setahu gue dia pernah menyenggol program yang gue bangun dari nol. Iya kalau itu mah ya udah gitu. Jadi sekarang mah gak ada masalah sekarang gue gak ada masalah. Dari setelah itu pun gue gak ada masalah sebetulnya. Iya. Gitu. Oke deh. Enggak segitu doang kok pertanyaan. Gitu. Nama-namanya. Gue tuh gak pernah mau cari musuh Gilang. Tapi kalau orang mau musuhan sama gue silahkan.
Ya, Karena tidak ada kerugian untuk gue juga. Iya. Untuk lo tidak berteman dengan gue pun tidak ada masalah. Gak ada masalah. Iya. Kalaupun musuh nama lu, udah kitanya rugi, lu nya cuan. Iya. Kan anjing ya. Iya kan? Ada orang yang ribut sama gue, dipikir bakal dapat endorse, ternyata endorse-nya lebih ke gue. Bener. Dia dapat 0. Tapi gue mau nagih kado gue yang belum lu kasih dari 5 tahun yang lalu. Bener juga. Tunggu. Padahal ya Allah. Tadinya gini sebenarnya, tapi gue berterima kasih juga loh. Gue kenal sama Gilang deket itu gara-gara Indosiar. Di Indosiar tuh gue nabung banyak banget Gilang. Waktu itu gue kerja sampai banting tulang banget kan. Dari pagi sampai malam, sampai pagi buta. Bener. Pagi gue udah bangun lagi. Gue punya 4 program waktu itu di Indosiar. Gue mau juga mengucapkan terima kasih. Dari situ gue bisa nabung duit sampai sebanyak ini. Itu kan sebenarnya uang dari kerjaan itu juga Gilang. Karena waktu gue kerja bareng sama lu kan gue gak ada kesempatan untuk main. Iya bener-bener. Lu harinya dihabisin di Dan Indosiar. itu 8 bulan kurang lebih gue hitung-hitung. Sampai gue putus sama pacar gue, Paulo gara-gara Maria. Iya, ingat Tahu gua. kan? Lu pernah video call lu kenalin ke gue ya? Iya, itu pacar gue Paulo yang paling gue cinta akhirnya lepas gara-gara pekerjaan itu. Tapi gue yang nggak bisa gue salahin juga. Jadi waktu gue lagi bekerja sama Gilang, gue memang menjanjikan hadiah. Ternyata setelah itu gara-gara kutu kupret kampret GSPKI yang katanya bilang gue masukin aja ke lubang buaya bukan Twitter gue. Ingat nggak waktu di tempat Jogja? Gue masih ingat. Ingat. Besoknya gue nggak dipanggil lagi kan? Iya. Yang gue telepon lu besokannya kan? Iya, akhirnya gue udah Padahal udah dijelasin itu Twitter bukan punya gue. Dan akhirnya terbukti bukan punya gue kan. Cuman ya karena udah akhirnya nggak bisa balik lagi. Tapi sekarang yang lu dapatkan lebih dari itu ya itulah makanya gue tuh nggak pernah yang namanya bersedih ketika gue dapet masalah, karena gue yakin hanya orang hebat yang akan diberikan cobaan yang hebat kepada Tuhan, dari Tuhan kepada hambanya. Top, berarti hadiah gue juga makin hebat dong. Parah. Berakumulasi. Ada bunganya. Bunganya tenang. Lu nggak pokoknya usah adalah sesuatu nanti lah. Gue nggak usah lu kasih hadiah. Sebenarnya gue cuma pengen lu happy, anak-anak lu juga happy, itu udah cukup. Aduh, thank you Gilang. Nggak, ya beneran ya. Gue ngomong tulus as a friend ya. Maksudnya gue. Tapi lu orang yang salah satu memandang gue sebelah mata nggak? Dari sekian banyak teman-teman artis. Gue tidak memandang lu sebelah mata. Gue nyantai aja. Karena lu matanya nggak sebelah kan? Karena matanya lu gak picek kan? Enggak, gue nyantai aja. Maksudnya ketika gue dengar seliweran kayak, ya tuh sini kita Mirzani gini. Gue cuma paling yang, ya si anjing ya. Emang kalau ribut sama dia tuh emang abis ya kita ya gitu. Udah gitu dong. Tapi maksud gue gak semuanya kayak teman-teman selebriti kayak Mae, semua masih berteman baik dengan gue gitu. Berarti kan itu menandakan bahwa gue tuh tidak seperti itu. Enggak, makanya gue masih mau nelpon lo, masih apa, gue nyantai aja. Ketika lo ada something yang menurut gue, kayaknya Niki butuh bantuan, gue akan hubungi gitu kan. Cuman kalau sekarang kan kayaknya gue yang lebih butuh bantuan lu ya. Makanya gue thank you banget lu udah mau datang ke sini, karena buat gue ini salah satu kebaikan lu buat teman lu sendiri, ngelung bantu gue nih, udah thank you banget gue. Thank you banget. Pokoknya lu mudah-mudahan happy. Gue cuma pengen lihat lo nanti 5 tahun ke depan. Oke. 5 tahun ke depan. Gue tuh selalu ngebayangin teman-teman gue 5 tahun ke depan tau. Sama, gue juga, lu tau gak gue selalu nanya itu ke orang-orang. Lu 5 tahun ke depan lu kira-kira jadi apa lu? Karena gue juga begitu. Gue punya target. Jangan-jangan. Enggak, bukan. Besar bule, gak sebesar bule. Jadi, gak maksud gue. Jadi gue tuh lebih ke, gue suka kalau di sekitar gue tuh maju. Sama gue juga. Gue suka kalau mereka punya mimpi. Gak cuman, adalah gue gini-gini aja. Enggak, gue gak suka itu. Pokoknya Gilang 5 tahun ke depan gue akan cari lo. Oke, ntar gue. Maksud gue akan tetap cari lo, tapi 5 tahun ke depan tuh beda nyarinya. Iya, paham gue. Biar kita bisa kerja sama, ya, ngebangun apa kayak, bikin apa kayak ya. Iya. Apa lu cari gue? Ada lah pokoknya sesuatu. Gue urut dulu dah kalau gitu. Oke. Biar gede. Anjing lo, lu mah best friend. Iya ya. Bini lu juga my best friend. Banyak orang nanya gini, Lang, lu bisa gak maniki? Aduh, gue gak bisa ya, gue bilang. Karena orang yang udah gue anggap temen sendiri itu malah gak bisa. Iya, lu mah best friend. Bini lu juga best friend. Gak ada iyalah pastilah. Cuman ya itu tadi, ya mudah-mudahan sih. Sekali lagi pokoknya gue ucapin terima kasih lu udah mau datang ke sini. Salam buat Kak Fitri. Salam buat anak-anak.
Lu panggil Kak Fitri dong ke sini. Ntar gue suruh ya. Iya ya. Iya. Boleh nggak ya? Boleh. Kenalin ya. Boleh. Bilangnya nama Kak Fitri. Banyak Boleh. kok yang bukan penjilat termasuk gue. Iya. Thank you Nikita. Thank you Gilang.